Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke topik yang seru dan strategis, yaitu teori permainan atau game theory, Nash Equilibrium, Cooperation, and Coordination. Kita akan bahas 3 aspek penting keseimbangan Nash, kerjasama, dan juga koordinasi. Topik ini sangat berguna bukan hanya di kelas ekonomi, tapi juga dalam strategi hidup loh. Yuk kita pelajari bersama. Teori permainan adalah studi tentang interaksi strategis antara agen-agen rasional. Artinya, setiap pihak dalam situasi ini berpikir logis dan mempertimbangkan apa yang mungkin dilakukan pihak lain. Dalam ekonomi, teori ini penting banget, misalnya dalam menganalisis strategi harga atau kolusi antar pelaku usaha. Bayangkan, 2 perusahaan besar saling intip strategi. Nah, itulah ruang main teori permainan. Selanjutnya, kita bahas konsep inti, keseimbangan Nash. Ini adalah kondisi ketika setiap pemain sudah memilih strategi terbaiknya dan tidak ada yang mau mengubah strateginya karena hasilnya malah bisa lebih buruk. Salah satu contoh klasiknya adalah dilema penjara. Pernah dengar? Kita akan lihat nanti ya bagaimana 2 orang bisa membuat keputusan logis tapi hasilnya malah nggak optimal. Keseimbangan Nash banyak diterapkan dalam dunia nyata, terutama dalam persaingan pasar. Misalnya, perusahaan tidak menyesuaikan harga setelah melihat strategi pesaing, karena keputusan terbaiknya adalah tetap dengan strateginya sendiri. Ini juga dipakai dalam pengembangan produk atau pemasaran. Kita akan lihat contoh dari raksasa teknologi yang harus menimbang strategi pesaing dalam menentukan langkah mereka. Teori permainan gak selalu bicara soal kompetisi loh. Kadang juga kerjasama antar pemain bisa memberikan hasil yang lebih baik. Dalam strategi kerjasama, semua pihak saling bantu supaya hasilnya maksimal. Contohnya, dalam industri otomotif, perusahaan saling tukar teknologi agar efisien dan hemat biaya. Ini membuktikan bahwa tidak semua permainan harus dimenangkan dengan menjatuhkan lawan. Koordinasi itu kunci sukses kalau kita ingin semua pihak dapat untung. Dalam ekonomi, koordinasi bisa berupa pengaturan harga bersama, sinergi sumber daya, atau menyatukan tujuan. Misalnya, 2 perusahaan farmasi bisa koordinasi dalam riset vaksin. Dengan begini mereka bisa bagi risiko dan hasilnya lebih optimal. Meski keren, keseimbangan Nash juga punya batasan. Misalnya, kalau pemain nggak punya informasi lengkap atau jika jumlah pemain banyak dan situasinya rumit, konsep ini bisa gagal diterapkan. Maka muncullah alternatif lain seperti teori permainan evolusioner yang lebih cocok untuk situasi dinamis dan tidak pasti. Kolusi. Nah, kolusi ini apa? Kolusi adalah ketika perusahaan sepakat diam-diam untuk menetapkan harga supaya sama-sama untung. Ini bisa dianalisis pakai keseimbangan Nash juga. Tapi kolusi ini bahaya buat konsumen karena harga jadi mahal dan pilihan berkurang. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan regulasi agar pasar tetap sehat dan adil. Kita sudah banyak belajar mulai dari definisi teori permainan, keseimbangan Nash, kerjasama, hingga koordinasi. Intinya, teori ini sangat berguna dalam memahami strategi di dunia nyata. Sekarang, saya ingin dengar pendapat kalian. Ada pertanyaan? Atau mungkin kalian punya contoh dari kehidupan sehari-hari yang mirip teori permainan? Oke, tulis aja di bawah ya. Oke, udahan dulu belajarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye.